Atas inisiatif Kang Kuswiyanto sebagai wakil rakyat bersama Majelis Ulama Indonesia, kelompok LMDH di kawasan Perhutani Kecamatan Dander menanam kacang tanah di hutan jati milik Perhutani. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan hutan. Program ini adalah bagian dari Pusat Inkubasi Bisnis Syariah atau PINBAS yang dijalankan oleh MUI yang bekerja sama dengan Perhutani sebagai pemilik lahan dan juga bekerja sama dengan produsen kacang di Indonesia sebagai mitra dalam pengembangan kacang tanah ini. Sementara Pemkab Bojonegoro sendiri sangat mendukung program tersebut karena dapat memberdayakan masyarakat kawasan hutan sehingga diharapkan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Setelah beberapa bulan yang lalu dilakukan tanam perdana oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin, saat ini tanaman kacang tanah ini bisa dipanen. Menteri Koperasi dan UMKM bersama Bupati Bojonegoro, Kang Kuswiyanto selaku anggota DPR RI, Direktur PINBAS, Perhutani, serta Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup berkenan melakukan panen perdana. Majelis Ulama Indonesia MUI telah merumuskan pembentukan 7 pusat inkubasi bisnis syariah atau PINBAS yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia untuk mewujudkan ekonomi Islam lebih maju, berkembang dan kuat sebagai pilar pertahanan akidah umat. Bupati Bojonegoro menyampaikan bahwa adanya program MUI ini menjadi model baru pemberdayaan umat. Artinya, spirit beragama adalah konkret, yaitu menghasilkan kesejahteraan bagi umat. Ini adalah cara berdakwah dengan cara lain. Agama hadir untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini bagus, harganya bagus. Saya yakin kalau dengan begini maka petani akan pendapatannya naik. Ya. Dan itu artinya spirit beragama itu adalah konkret, harus menghadirkan kesejahteraan, bukan menghasilkan konflik dan permusuhan. Saya kira ini menjadi bahasa lain dari cara berdakwah untuk kehidupan. Dan menarik, kalau begini agama apapun saya kira setuju dan kita bisa hadir tidak atas nama jargon agama, tapi hadir dengan topik bagaimana memberi solusi atas masalah. Dan saya berbahagia karena Bojonegoro menjadi bagian dari pilot project itu. Tujuan lain dibentuknya PINBAS yaitu untuk bekerja sama dengan para koperasi, kemudian melakukan pembinaan bisnis halal, selanjutnya membantu mendapatkan bahan baku murah. Ia berharap pembentukan PINBAS MUI itu mendapat dukungan dari pemerintah daerah dalam rangka membantu pelaku usaha kecil menengah di daerahnya. Memang target kita Pak Menteri, penanaman besok ini sudah dimulai 20 hektar ya Pak Putranto, sudah nanam 20 ya. Ini 26,5 bertahap sampai bulan April 2.200. Kami bersyukur sekali, ini mohon maaf Pak. Padahal Pak Sangaudi ini kita sudah ketemu Pak Dirut, sudah menyatakan kesediaan untuk seluruh wilayah perhutani ini bisa kita olah. Sementara itu, Menteri Koperasi sangat mengapresiasi program ini karena ini adalah arahan langsung dari Presiden dan program ini harus didukung oleh pihak lain termasuk dibuatkan koperasi bersama untuk para anggota sehingga nanti bibit, pupuk dan kebutuhan saat tanam dan saat panen langsung dikelola oleh koperasi. Nah inilah jadi apa program Presiden, pertumbuhan ekonomi meningkat diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Nah, kalau tidak ada program-program seperti ini, bagaimana bisa pemerataan kesejahteraan itu? Nggak bisa Pak Bupati. Bagus, nggak bisa tuh. Harus ada program-program seperti ini. Pertumbuhan ekonomi bisa aja meningkat. Cuman kan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Maka program Pak Presiden, pertumbuhan ekonomi meningkat, diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Inilah. Pemerintah daerah diharapkan mendukung program PINBAS dengan memfasilitasi melalui program pembinaan kewirausahaan, bantuan finansial. Selain itu, ketersediaan pupuk diharapkan terus ada untuk mencukupi kebutuhan para petani. Beberapa kesulitan, yang pertama soal pupuk, yang kedua adalah soal benih, tentu akan diatasi bersama-sama. Yang ketiga adalah soal pasca panen, tentu jangan sampai penjualannya tiba-tiba menjadi jatuh, tidak ada harganya. Alhamdulillah sekarang sudah ada jaminan bahwa Garuda Food hasilnya akan langsung dibeli. Sehingga sekarang tidak ada persoalan, mudah-mudahan ini adalah terobosan baru. Ini sebuah solusi yang sangat luar biasa dan tentu ini juga terkait dengan program Pak Jokowi
karena ini di sekitar hutan dan Pak Jokowi sekarang kan lagi giat-giatnya untuk menyalurkan lahan hutan untuk lahan pertanian jatuh kepada masyarakat secara langsung. Dari Bojonegoro, Tim Liputan mewartakan.